Hai sobat, kembali lagi bersama saya. Selama bertahun-tahun, para peneliti selalu berusaha untuk menemukan informasi baru mengenai kehidupan di masa lalu. Meskipun niat awalnya sudah begitu, tapi mereka selalu dibuat kaget tiap kali ada fosil atau peninggalan kuno yang ditemukan berhasil mengubah sejarah. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ada apa aja? Inilah beberapa penemuan mengejutkan yang berhasil menggembarkan para ilmuwan. Nomor 10, patung mengerikan. Meskipun punya sosok menakutkan, tapi patung bernama Dewi Chamunda ini ternyata sering didatangi sama banyak orang. Jadi warisan budaya dari India itu awalnya memang bikin kaget banyak peneliti waktu pertama kali ditemukannya. Ya, bayangin saja kalau teman-teman melihat patung dengan mata melotot, mulut terbuka, serta guratan di bagian wajahnya seperti ini dari jarak dekat. Apalagi setelah diperhatikan, ternyata patung yang berasal dari abad ke-8 Masehi ini punya kalung tengkorak mini juga. Ada yang bilang Dewi Chamunda merupakan salah satu dewi Hindu yang merupakan pelayan dari Dewi Prajurit Durga. Dan namanya ini pun diambil dari dua monster yang berhasil dibunuhnya, yaitu Chanda dan Munda. Nomor 9, Verba. Objek yang satu ini dulunya sering dipakai oleh umat Buddha India sebagai salah satu belati yang berfungsi untuk banyak hal. Gimana kabarnya bisa menghilangkan energi negatif, menghilangkan kesusahan hidup, serta mengembalikan kesetaraan di bumi. Bahkan para peneliti menduga kalau dulunya belati dengan 3 bilah tersebut sering dipakai sebagai alat spiritual. Nah, katanya apabila dideskripsikan, 3 bilah ini menggambarkan kelas atas, kelas tengah, dan juga kelas bawah di masyarakat. Selain itu, penutup bilahnya pun dianggap sebagai salah satu yang positif karena pasaknya bisa dipakai untuk mengusir setan alias eksorsistemnya. Jadi, apabila teman-temanmu pasak yang menutupnya merupakan gambar dewa, berarti sang pemiliknya merasa bahwa sekali setan yang sudah masuk, maka tidak akan bisa keluar sama sekali. Nomor 8, batu gede. Pertama kali melihat foto-foto ini, mungkin banyak yang berpikir kalau ini hasil editan doang. Padahal aslinya sebuah bangunan bersejarah bernama Istana Babulfo berhasil ditemukan oleh para arkeolog sebagai bangunan abad ke-18 lalu. Sebenarnya yang unik bukan tempatnya, melainkan ada sebuah batang raksasa yang bikin manusia pun terlihat kecil di sebelahnya. Nah, menurut beberapa sumber, bak mandi yang dikenal dengan nama Manisar itu ternyata berbahan granit murni, di mana potongan yang dibuat sama facelift Skarnov ini juga punya berat sekitar 160 ton. Seenggaknya butuh 10 tahun untuk facelift bisa menyelesaikan pekerjaannya. Hasilnya pun gak main-main karena tingginya mencapai 2,5 meter, kedalamannya 1,8 meter, serta lebarnya 5,1 meter. Nah, kerennya, bak yang dapat menampung 12 ton air itu tidak mengalami kerusakan aneh-aneh meskipun istananya telah hancur gara-gara terkena dampak dari Perang Dunia Kedua. Dan sampai sekarang, peneliti pun harus dibuat bingung sama maksud pembangunan bak mandi tersebut karena ukurannya ini dapat menampung banyak orang. Nomor 7, Giant of Money. Ada alasan penting kenapa Pulau Sardinia yang berada di Eropa itu seringkali disebut sebagai pulau raksasa. Soalnya, di tahun 1974 lalu, para arkeolog menemukan 5.000 pecahan patung yang setelah direkonstruksi selama bertahun-tahun merupakan patung berukuran yang besar sekali. Mana patungnya juga ada banyak macamnya, seperti 16 patung petinju, 6 patung pemanah, serta 6 patung pejuang. Masing-masing patung ini punya tinggi sekitar 2,5 meter, beratnya mencapai 400 kg, serta montanya pun berbentuk flat. Katanya sih, kalau dilihatin secara terus-menerus malah bisa bikin orang lain takut ataupun minder. Masalahnya, berhubung patung ini ditemukan tidak jauh dari situs kuburan, banyak yang menduga bahwa mereka dibuat untuk menjaga mayat-mayat yang ada di sana. Nah, menurut para arkeolog pun, patung ini kemungkinan besar merupakan milik masyarakat Lura yang sudah diusir dan dihabisi oleh pemerintah Roma dulu. Alhasil, tidak ada yang tahu secara pasti sebenarnya apa sih kegunaan patung ini.
6. Pakaian tertua. Model baju yang sering cewek-cewek pakai pada zaman sekarang ternyata bisa jadi harta karun untuk generasi mendatang. Soalnya, itulah yang terjadi pada waktu peneliti menemukan sebuah gaun linen berusia 5.000 tahun lebih di makam Mesir. Penemuan ini dianggap berharga karena pakaian tersebut dianggap baju tertua di dunia yang masih berada dalam kondisi yang mulus. Nah, menurut para peneliti, pakaian ini terbuat dari serat tanaman sama kulit binatang, sehingga baju bernama Tarkan dress ini kemungkinan besar hanya dipakai oleh bangsawan saja. Makanya waktu pertama kali ditemukan, baju berbentuk v-neck tersebut langsung buru-buru dibawa ke Museum London Patrick untuk dipelajari lebih lanjut. Nomor 5. Egyptian tablet. Selama bertahun-tahun para peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk mencari tahu dari mana asalnya benda bernama Egyptian tablet ini. Jadi artefak yang berbentuk papan dan diduga telah berumur 5.000 tahun itu katanya sudah disimpan di Museum Swedia dari tahun 1830. Cuma siapa yang membawanya ke sana atau awal mulanya bagaimana, tetap tidak ada yang tahu sama sekali. Padahal artefak berdiameter 49 cm dengan tinggi 13 cm serta berat mencapai 75 kg itu ditulisi berbagai huruf yang diperkirakan mempunyai bahasa hieroglif. Nah, menurut legenda, ada kemungkinan kalau tablet ini merupakan meja biasa atau mungkin kalau dulunya dipakai dalam ritual pemakaman sebagai salah satu bentuk doa ataupun tempat untuk menuliskan nama jenazahnya. Nomor 4. Kotak peti James. Dari 800 makam yang berhasil ditemukan pada tahun 1890, ternyata ada sebuah makam yang telah diduga merupakan jasad dari masa Yesus dulu. Jadi, dua peneliti yang bernama Arie Simron dan Simha Jacobovisi ini katanya mendapatkan sebuah makam yang berisi tulang benulang, di mana di kotaknya pun ada nama Yudas, putra Yesus, Yesus putra Yosef, Maris, serta Joseph. Juga masalahnya, selama 16 tahun artefak ini ternyata disimpan dan tidak dilaporkan ke dunia karena kurangnya bukti-bukti akurat. Lalu katanya juga, pada masa itu sebenarnya nama Yesus merupakan nama yang umum untuk diberikan ke anak-anak mereka. Bahkan ada berita yang mengatakan kalau penemuan ini sebenarnya hanyalah box berisikan tulang doang. Karena rumornya juga kalau penemunya ini bisa aja dengan sengaja mengukir pahatan namanya di itu semua. Ya, ibaratnya sih mungkin biar lebih jadi viral. Nomor 3. Monumen Minarat. Sebelum bangunan bernama Minarat ini berdiri sendirian di tengah-tengah daerah yang tidak ada penduduknya itu, katanya sih di abad ke-12. Sebenarnya bangunan tersebut merupakan sebuah simbol dari masjid yang besar, di mana masyarakat yang memiliki agama berbeda pada tinggal dengan nama yang di satu tempat bersama-sama. Sayangnya, hal ini hanya bertahan selama 1 abad. Gara-gara setelah itu kedatangan pasukan The Mongols yang kabarnya merusak serta mengusir tempat tinggal penduduk aslinya. Alhasil nih, kebanyakan bangunan di sana pada hancur dan menyisakan minarat sendirian aja. Masalahnya, bangunan di Afghanistan ini diperkirakan tidak akan bertahan lama gara-gara gedung setinggi 60 meter tersebut mulai hancur perlahan-lahan karena dimakan waktu oleh cuaca yang ekstrim. Nomor 2. Batu perhiasan. Selama bertahun-tahun tinggal di rumah, Saipset Heard ternyata pemiliknya pun berhasil dibuat kaget waktu tahu kalau ada harta karun di bawah bangunan mereka. Jadi pada tahun 1912, sang pemilik toko perhiasan tua itu ceritanya memperkerjakan beberapa tukang untuk menghancurkan bangunannya. Tapi yang ditemukan bukanlah bebatuan biasa, melainkan ada 500 buah perhiasan yang langka. Ada zamrud, berlian, rubi, dan juga safir yang diperkirakan memiliki nilai mencapai miliaran rupiah. Nah, waktu mendengar hal ini, katanya sih ada toko misterius yang menghampiri untuk langsung membeli semuanya agar dapat dibawa ke museum serta diperiksa lebih dalam juga. Namun ada juga yang bilang kalau sebenarnya perhiasan ini sepertinya merupakan barang yang hilang waktu rumah orang kayanya itu terbakar habis di tahun 1666 dulu. Tapi siapa pemiliknya dan juga untuk siapa dibuatnya perhiasan itu masih belum diketahui oleh para peneliti. Nomor 1. Stempel pusaka kuno.
Dulu itu kalau raja memerintahkan suatu peraturan ke masyarakat, biasanya akan membuat menjadi sebuah perintah resmi, harus dicat terlebih dahulu. Nah, salah satu segel terkenal adalah segel giok berwarna hijau ini, di mana sudah dipakai oleh berbagai raja. Jadi awal mulanya pun seorang laki-laki bernama Bianhe. Ceritanya menemukan sebuah batu alam yang kemudian dibuat sehingga menjadi stempel kuno. Cuma sayangnya, mendadak di tahun 97 atau 960 atau 960 Masehi, stempel tersebut dinyatakan hilang dan tidak pernah ditemukan lagi. Masalahnya pun, kerajaan Cina sampai harus membuat 25 cap yang lain biar tidak terjadi hal serupa di masa mendatang. Dan sekarang, kalaupun ada orang yang mengaku berhasil menemukan artefak kuno, kabarnya malah dicurigai kebenarannya oleh para peneliti. Sekian video hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya.